Saya Emparia Priyadi. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan good governance di pemerintahan pusat. Istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjabatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good governance juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Penerapan good governance di pemerintahan pusat telah berjalan, di mana telah dilaksanakannya pembangunan zona integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau disingkat WBK dan WBBM. Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 426 /KMK 01/2017 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Contoh kasus penerapan good governance di pemerintahan pusat telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan cara sistem lelang jabatan. Lelang jabatan ini akan menghasilkan nama-nama terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan di Kementerian Keuangan. Skema lelang jabatan ini sendiri bukan hal yang baru bagi Kementerian Keuangan. Proses yang dipopulerkan oleh Presiden Jokowi kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di Kementerian Keuangan biasa disebut dengan seleksi terbuka. Diinisiasi oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, seleksi terbuka mulai diperkenalkan pada tahun 2008 melalui Kementerian Keuangan Nomor 75 Tahun 2008 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dalam pencalonan terbuka di lingkungan Departemen Keuangan. Jabatan yang dilelang mulai dari setingkat eselon 4 hingga sampai level eselon 2. Proses lelang jabatan ini telah mewarnai perjalanan Kementerian Keuangan dalam menerapkan good governance. Baiklah, perkenalkan nama saya Fajar Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan oleh Fahri tadi tentang pemerintahan good governance di pemerintahan pusat. Nah, good governance ini sendiri memiliki sejumlah elemen. Unsur-unsur good governance meliputi public sector management, accountability, legal framework for development and transparency and information. Public Sector Management atau PSM merupakan elemen utama dalam konteks reformasi pelayanan publik dan birokrasi. PSM tidak hanya terkait perampingan jumlah pegawai dan pengendalian biaya, tetapi lebih kepada peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini inherent dengan filosofi lelang jabatan, di mana skema ini mendukung terciptanya manajemen SDM yang optimal. Yang elemen kedua adalah akuntabilitas. Keberadaan sejumlah kebijakan yang akuntabel dapat diidentifikasikan jika terdapat hubungan antara sejumlah entitas dengan kegiatan atau fungsi yang dijalankan oleh entitas tersebut. Proses akuntabilitas memiliki dua tahap, yakni answerable atau kejelasan alasan pengambilan keputusan, dan enforcement, adanya pemberian sanksi terhadap kesalahan dari pihak-pihak bertanggung jawab. Dalam skema lelang jabatan terdapat clear-cut penanggung jawab yang jelas di setiap tahapannya. Di berbagai instansi, pemerintah boleh saja menyusun detail tahapan lelang jabatan yang berbeda, namun kesemuanya memiliki satu samaan, yakni adanya keterbukaan proses. Aspek answerability dan enforcement lelang jabatan ini tentu lebih transparan dari sistem sebelumnya. Nah, elemen selanjutnya adalah legal framework for development. Saat ini, pemerintah sedang dalam era transisi menuju penerapan undang-undang
Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menjadi payung hukum pelaksanaan lelang jabatan. Penerapan UU ASN ini memberikan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan birokrasi berbasis merit system dibanding sistem sebelumnya. Dalam pasal 72 Undang-Undang ASN sendiri secara lugas disebutkan bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, yang berarti sistem promosi PNS haruslah terbuka dan kompetitif. Dan elemen terakhir adalah transparansi dan informasi. Skema lelang jabatan merupakan terobosan pemerintah yang memudahkan publik untuk memantau dan memberikan masukan terhadap jalannya proses pemerintahan. Di Kementerian Keuangan sendiri, selain membuka akses yang luas bagi publik untuk memantau prosesnya, terdapat tahapan uji publik yang bertujuan untuk melibatkan berbagai komponen masyarakat. Komponen masyarakat yang terlibat ini meliputi perorangan, dengan memberikan masukan email atau surat ke panitia dan berbagai institusi seperti KPK, BIN, ataupun PPATK. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan good governance di tingkat pemerintahan provinsi, di mana saya mengambil salah satu contohnya yaitu Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan program Jakarta 1 di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan, di mana Jakarta 1 merupakan program yang mengintegrasikan semua data terkait pemerintahan dalam satu acuan dan peta yang sama. Data tersebut akan terus diperbarui sehingga akan mudah mengidentifikasi apabila terjadi keanehan yang berpotensi akan terjadinya korupsi. Ada 5 hal yang terintegrasi lewat program Jakarta 1 ini, yaitu pertama, data dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Kedua, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, ada data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Keempat, ada data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan kelima, ada data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta mempunyai sumber informasi yang berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik parsial maupun terintegrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance ini di Provinsi DKI Jakarta, terdapat tiga prinsip good governance yang diterapkan. Dari analisa yang saya lakukan ialah sebagai berikut. Pertama, ada prinsip akuntabilitas, di mana dalam menerapkan prinsip akuntabilitas ini terdapat norma-norma atau aturan dasar yang digunakan dan harus dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan program ini. Ialah pertama, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Kedua, ada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Ketiga, ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Yang keempat, ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kelima, ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang keenam, ada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Peta dan Data dalam Program Jakarta 1. Nah, kedua, ada prinsip transparansi, di mana transparansi yang dimaksudkan dalam program ini sendiri ialah transparansi terhadap dokumen-dokumen, prosedur pelayanan, dan pertanggungjawaban dalam program Jakarta 1 sendiri menyediakan website resmi mengenai program yang dijalankan, isi-isi dari program tersebut, pertanggungjawaban, dan juga menerima penyampaian aspirasi masyarakat. Semuanya tersedia di website tersebut ialah website jakarta1.go.id. Nah, yang ketiga, ada prinsip transparansi. Sesuai instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018, seluruh unsur di dalam lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada melaksanakan seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data dalam program Jakarta 1 yang menjadi program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah terkait dengan pengintegrasian sistem peta dan data dalam program Jakarta 1. Yang ketiga, turut serta berperan aktif dalam menyukseskan, mengelola dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Jakarta 1 tersebut. Nah, di sini peran masyarakat sebagai penyampai aspirasi dalam penetapan kebijakan program Jakarta 1 ini, yang dimana aspirasinya diwakilkan oleh DPR.
Juga masyarakat berperan sebagai penyampai aspirasi mengenai pelayanan yang diberikan aparatur yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam program ini, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui website yang tersedia yaitu jakarta1.go.id. Sejauh ini, penerapan good governance sudah berjalan dengan baik di berbagai provinsi di Indonesia, terutama di Provinsi Jakarta yang merupakan provinsi yang terkenal maju karena Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan segala pusat administrasi ada di sana. Dengan penerapan program Jakarta 1 ini, diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia terkhususnya di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan good governance di Dinas Pendidikan Kota Madiun merupakan bagian dari realisasi misi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan good governance. Misi untuk mencapai good governance sudah dimulai sejak tahun 2009. Pada tahun 2009, pemerintah Kota Madiun menetapkan misi untuk mencapai good governance. Misi ini lalu dilanjutkan sampai saat ini. Misi yang telah ditetapkan ini akan secara otomatis diikuti oleh organisasi perangkat daerah di bawahnya. Kemudian terdapat 3 prinsip good governance yang ditetapkan, yaitu 1. Prinsip partisipasi. Di Dinas Pendidikan Kota Madiun, terkait prinsip partisipasi, telah dibuat kotak saran untuk masyarakat memberikan kritik dan saran kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang dimana kotak saran tersebut berada di ruang lobi kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memberikan saran dan kritiknya. Selain itu, masukan yang diberikan oleh masyarakat juga bisa disampaikan melalui berbagai media yang tersedia, seperti email ataupun telepon. Salah satu masukan dari masyarakat yang diimplementasikan menjadi program adalah masukan dari masyarakat berupa pembuatan tutorial atau simulasi pendaftaran online siswa baru di Kota Madiun. Kedua, prinsip transparansi. Transparansi di Dinas Pendidikan Kota Madiun diwujudkan melalui website resmi. Masyarakat dapat melihat berbagai informasi tentang Dinas Pendidikan, termasuk rincian anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Prinsip transparansi ini tidak hanya terkait keterbukaan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menerapkan program, tetapi juga dalam hal anggaran. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat juga terjamin dengan adanya perawatan rutin dari Dinas Pendidikan Kota Madiun agar masyarakat tidak mengalami gangguan ketika ingin mengakses website tersebut. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Latar belakang dalam penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan menerapkan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dasar hukum ini dapat dilihat oleh semua orang melalui web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Selain itu, juga dilatar belakangi oleh keinginan Dinas Pendidikan Kota Madiun melalui visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Visi tersebut adalah terwujudnya insan yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, yang kemudian juga didukung dengan adanya misi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan perluasan akses pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Yang kedua, mewujudkan masyarakat gemar belajar, bekerja, dan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Dan yang keempat, mewujudkan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya. Selanjutnya ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan good governance. Good governance ini sendiri telah benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, di mana pada era tersebut telah menjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, serta memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Memaksimalkan teknologi informasi dalam memberikan layanan pada masyarakat. Layanan seperti ini untuk memberikan kemudahan akses serta penyediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Pemerintah sudah menyikapi penggunaan teknologi informasi ini sejak lama, yang tertuang dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 yang secara umum berisi tentang kebijakan dan strategi nasional melalui pengembangan teknologi komunikasi dan informasi
tiap masing-masing pemerintah daerah pun sudah diwajibkan untuk memiliki dan mengembangkan situs resmi daerahnya yang berisi data dan informasi tentang wilayahnya. Meskipun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah itu banyak sekali, tapi masih ada aja kelemahan dalam mewujudkan good governance, yaitu yang pertama, integritas pelaku pemerintahan. Pelaku pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan atau menciptakan terwujudnya good governance. Integritas pelaku pemerintahan yang tinggi akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, praktik suap, dan penyimpangan lainnya. Integritas pelaku pemerintahan yang rendah seringkali menjadi penyebab korupsi, dan cara mengatasinya ialah mewujudkan integritas pemerintah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua ialah kondisi politik dalam negeri. Jangan anggap sepele peran politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Politik bisa menjadi membawa masalah dan menghambat dilaksanakannya good governance di sebuah negara. Good governance akan sulit terwujud dalam sebuah negara yang memegang konsep politik tidak atau kurang demokratis. Misalnya Indonesia yang termasuk negara demokrasi, tapi masih cukup banyak kasus yang terjadi akibat suara rakyat minoritas yang kurang diperhatikan dan tidak menunjukkan ciri-ciri masyarakat yang demokratis. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi di sebuah negara juga menjadi permasalahan good governance di Indonesia. Banyak masalah sosial yang muncul karena krisis ekonomi yang terjadi tidak segera diatasi, bisa mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Di Indonesia, hal ini masih sering terjadi, misalnya dengan melonjaknya harga bahan makanan pokok akibat kesalahan pengambilan kebijakan ekspor dan impor. Dan selanjutnya ialah kondisi sosial masyarakat. Sebagai salah satu wujud nyata dari berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah yang diterapkan, yaitu adanya pemerintahan dan masyarakat yang solid secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Masyarakat diharapkan juga mampu dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataan masyarakat masih tidak berdaya di depan negara dan masih ada banyak sekali contoh konflik sosial dalam masyarakat yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku, anarkisme kelompok, dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan good governance di Indonesia. Yang selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum sudah jelas merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses penyelenggaraan good governance atau proses penyelenggaraan pemerintahan. Sistem hukum yang lemah akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah untuk mewujudkan good governance di Indonesia ini. Hukum hendaknya tidak memandang jabatan atau kedudukan seseorang di masyarakat, melainkan diterapkannya sama tanpa pandang bulu. Akan tetapi di Indonesia, hukum dilakukan secara tidak adil dan memandang jabatan atau uang dari seseorang. Hal itu yang merupakan kunci yang menjadi kegagalan dalam pewujudan good governance. Yang selanjutnya ialah tidak adanya sistem akuntansi yang handal. Di Indonesia, sistem akuntansi masih dianggap kurang handal dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini akhirnya menyebabkan pengendalian internal di pemerintah daerah menjadi lemah. Jika demikian, maka good governance pun akan sulit untuk diterapkan. Yang selanjutnya ialah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Selain itu, masih sangat sedikit sarjana akuntansi yang sesuai dengan kriteria yang tertarik untuk mengembangkan profesi di pemerintahan daerah. Hal ini jadi akibat rendahnya kompensasi atau benefit yang ditawarkan kepada mereka. Yang terakhir ialah belum ada standar akuntansi keuangan publik yang baku. Selain dua permasalahan di atas, masih belum ada juga standar akuntansi keuangan yang baku di sektor publik. Padahal ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan mekanisme pengendalian. Dengan belum adanya standar yang baku ini, proses transparansi pun masih sulit dilaksanakan karena pertanggungjawaban keuangan tidak dapat ditampilkan secara kasat mata. Masih banyak pertanggungjawaban yang direkayasa dan pengeluaran fiktif, dan hal sulit untuk dipertanggungjawabkan secara transparan. Itu saja, terima kasih.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penerapan good governance di Indonesia, baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sudah dapat terlaksana dengan cukup baik. Itu karena telah mampu menerapkan 3 prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan juga prinsip partisipasi masyarakat. Dan kelemahan yang ada seperti kondisi politik dalam negeri, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sistem hukum yang lemah, serta kurangnya SDM yang handal akan menjadi masalah dalam penerapan good governance nantinya. Karena itulah diharapkan pemerintah mampu menangani hal ini dengan terus meningkatkan kapasitas dan mengembangkan potensi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.